Selamat datang kembali di Aldonova Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi tetap pakai pikiran. Akhir-akhir ini, kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang sebenarnya sangat sederhana. Tapi dampaknya luar biasa besar. Bukan soal politik besar, bukan soal korupsi triliunan. Tapi soal es gabus, jajanan kecil yang selama puluhan tahun akrab dengan kehidupan masyarakat. Tiba-tiba, es gabus jadi bahan kecurigaan, dituding berbahaya, diviralkan, diperdebatkan. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang sering luput, manusia di balik gerobak es gabus itu. Hari ini, di Aldonova Podcast, kita tidak ingin menghakimi siapapun. Kita ingin memahami supaya kejadian seperti ini tidak berulang. Benar sekali. Saya ingin mulai dari pertanyaan mendasar. Menurut Anda, kenapa kasus sesederhana es gabus bisa membesar seperti ini? Karena kita hidup di era di mana kecurigaan lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Begitu ada tuduhan, apalagi dari figur yang dianggap punya otoritas, masyarakat langsung bereaksi. Betul, dan cepat sekali penyebarannya. Tanpa sempat bertanya, sudah diuji atau belum? Artinya, persoalan utamanya bukan cuma soal bahan es gabus, tapi soal cara informasi disampaikan. Betul, itu kuncinya. Ketika dugaan disampaikan ke publik tanpa proses yang jelas, maka yang terjadi bukan edukasi, tapi kepanikan. Ada yang bilang, kan niatnya melindungi masyarakat. Kalau begitu, di mana letak kesalahannya? Niat baik tidak cukup kalau caranya salah. Pengawasan makanan harus berbasis prosedur. Dan laboratorium, bukan persepsi visual atau asumsi pribadi. Betul, hasilnya harus akurat. Kalau tidak, yang terjadi adalah ketidakadilan, terutama bagi pedagang kecil yang tidak punya akses membela diri. Dan seringkali, pedagang kecil ini langsung dicap bersalah di ruang publik. Ya, padahal setelah diperiksa terbukti tidak berbahaya, tapi reputasi, rasa takut, dan rasa malu itu tidak bisa ditarik kembali. Media sosial berperan besar di sini. Satu video, satu potongan cerita bisa membentuk opini nasional. Benar, media sosial tidak menunggu kebenaran lengkap. Ia hanya butuh sesuatu yang menarik untuk disebarkan. Masalahnya, manusia nyata di dalam video itu tetap harus hidup setelah viralnya selesai. Kalau kita lihat lebih jauh, siapa sebenarnya yang paling dirugikan dalam kasus seperti ini? Yang paling dirugikan adalah mereka yang paling tidak punya kuasa, pedagang kecil. Orang yang hidup dari penghasilan harian. Sekali kepercayaan publik hilang, besok mereka bisa tidak punya pembeli. Dan seringkali, klarifikasi datang terlambat. Ya, kebenaran itu lambat, sementara tuduhan itu cepat. Kasus es gabus ini seharusnya jadi cermin buat kita semua. Bukan hanya aparat, tapi juga masyarakat. Setuju, kita perlu belajar untuk tidak cepat percaya, tidak cepat menyebar, tidak cepat menghakimi. Setuju. Karena sekali kita salah, dampaknya bisa menghancurkan hidup orang lain. Benar sekali. Es gabus ini mungkin terlihat sepele, tapi dari kasus kecil ini, kita belajar hal besar. Bahwa kebenaran butuh proses, bahwa keadilan butuh ketenangan. Dan bahwa empati seharusnya selalu lebih dulu daripada asumsi. Semoga ke depan kita tidak hanya sibuk mencari siapa yang salah, tapi juga belajar bagaimana bersikap lebih manusiawi. Setuju banget. Ini Aldonova Podcast, kita bicara bukan untuk menjatuhkan, tapi supaya kita semua tumbuh lebih bijak. Kadang yang kita takutkan bukan makanannya, tapi informasi yang setengah-setengah. Semoga episode ini membantu kita jadi lebih bijak menyikapi isu es gabus.